Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jahida Ulinuha dengan NIM 4301422085 dari Prodi Pendidikan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Pada video kali ini saya ingin menjawab soal-soal yang berkaitan dengan UTS Pendidikan Agama Islam. Soal yang pertama di sini disediakan video tentang berbagi. Nah, apa sih pelajaran yang terpenting yang dapat diambil dari video tersebut? Dari video tersebut, menurut saya, pelajaran terpenting yang dapat diambil adalah kita sebagai sama manusia harus saling berbagi, harus punya sikap toleransi yang tinggi. Saling berbagi bukan hanya ketika kita memiliki uang banyak saja, tetapi dalam keadaan apapun itu. Jika kita melihat orang yang membutuhkan, kita harus tetap berbagi. Seperti Bapak yang ada dalam video tersebut. Beliau padahal orang yang memiliki keuangan terbatas, bahkan beliau mendapatkan uangnya dari hasil diberi oleh orang lain, dan untuk makan saja beliau kesusahan, tetapi beliau tetap membantu anak SMA yang tidak bisa membayar bus walaupun dengan keadaan beliau yang keterbatasan keuangan. Oleh karena itu, kita harus yakin bahwa setiap kita memberi bantuan kepada orang lain, pasti kita akan mendapatkan balasan yang berlipat ganda. Namun, satu hal yang harus diingat bahwa kalau kita membutuhkan uang, kita tidak boleh mendapatkan uang tersebut dengan cara meminta-minta atau mengemis. Tetapi harus berusaha untuk mendapatkan uang tersebut secara halal. Contohnya adalah dengan bekerja. Soal yang kedua yaitu buatlah hasil ijtihad di era disrupsi seperti sekarang ini. Hasil ijtihad di era disrupsi sekarang ini adalah yang pertama ini ada di bidang perekonomian. Contohnya itu ada asuransi jiwa, saham, investasi, deposito, dan lain-lain. Nah, itu semua itu mayoritas merupakan hal baru atau bisa juga sebagian yang lain tuh sudah ada di masa lampau, tapi kayak dikembangin lagi, ditambah metode-metode yang baru gitu. Jadi baru ada lagi sekarang. Terus yang kedua itu dalam perkembangan teknologi itu ada contoh dari bidang kedokteran, yaitu contohnya ada yang namanya transpalasi. Nah, transpalasi itu adalah salah satu modifikasi hasil ijtihad di era disrupsi. Transplantasi yaitu memberikan sebagian dari tubuh atau keseluruhan dan terkadang diambilkan dari organ manusia yang lain atau bisa juga hewan yang ditanamkan pada diri manusia yang sakit. Nah, masalah-masalah di atas tersebut itu tuh bukanlah masalah yang mudah untuk dipecahkan, dan itu semua itu menjadi tugas para ulama yang hidup pada masa sekarang untuk menyelesaikan problematika yang dihadapi oleh masyarakat. Memberikan hukum yang tidak terlalu menggampangkan sehingga melalaikan syariat Islam dan tidak memberikan hukum yang menyulitkan masyarakat sehingga umat Islam juga merasa kesulitan dan tertekan. Soal yang ketiga itu ada dalam pandangan Al-Quran, nafsu diciptakan Allah dalam keadaan sempurna untuk berfungsi menampung serta mendorong manusia berbuat kebaikan dan keburukan. Oleh sebab itulah sisi dalam manusia ini harus mendapatkan perhatian yang lebih besar dibanding sisi fisiknya. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Asy-Syams ayat 7-8 yang berbunyi, demi nafs serta penyempurnaan ciptaan Allah mengilhamkan kepadanya kefasikan dan ketakwaan. Quran surat 91 ayat 7-8. Menurut saya, apakah nafsu harus dibesarkan dan dikecilkan perannya atau sebaiknya bagaimana? Jelaskan. Nah, menurutku di dalam Al-Quran itu sudah disebutkan bahwa Allah memang menciptakan jiwa manusia itu terdiri dari kefasikan dan ketakwaan, atau bisa dibilang Allah selalu menciptakan manusia dengan nafsu yang baik dan jahat, pasti selalu seimbang gitu, dan tidak mungkin nafsu itu dikurangin atau ditambah karena itu semua sudah menjadi kehendak dari Allah. Nah, dengan diciptakan nafsu tersebut, kita harus bisa mengontrol dengan baik nafsu tersebut. Karena jika nafsu tersebut tidak bisa dikendalikan, maka perilaku manusia juga akan tidak baik. Pasti menimbulkan sifat-sifat buruk lainnya. Salah satu hal yang bisa dilakukan untuk mengontrol nafsu adalah dengan memperdalam ilmu agamanya dan mempraktekannya ke dalam kehidupan sehari-hari agar nafsu tersebut tuh bisa dikontrol gitu. Soal yang keempat, itu ada dalam Quran surat An-Nisa ayat 3 yang berbunyi, dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan
yatim atau bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi. 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Ayat ini menceritakan dua pilihan dalam menikahi wanita, yaitu poligami atau monogami. Menurut kalian, mana yang lebih afdol? Jelaskan. Dari ayat tersebut Allah bukan memerintahkan atau mensyariatkan laki-laki untuk berpoligami. Justru itu Allah memperbolehkan poligami pada ayat tersebut karena pada zaman dulu banyak laki-laki yang memang menikahi perempuan itu karena Allah atau karena ingin membantu perempuan tersebut. Jadi bukan hanya karena nafsu laki-laki semata. Sedangkan menurutku pada zaman sekarang itu jarang sekali laki-laki yang berpoligami karena Allah atau karena menolong wanita tersebut. Rata-rata semua laki-laki berpoligami ya memang karena nafsu semata saja. Jadi menurutku laki-laki lebih afdol untuk monogami saja, itu memiliki satu istri saja, fokus mengurusi dan menuntut satu istrinya untuk mendapatkan surga Allah. Dan juga di surat An-Nisa ayat 3 pun disebutkan bahwa kalau laki-laki tersebut tidak bisa adil, maka lebih baik jangan berpoligami. Oleh karena itu, daripada jatuhnya tuh nanti si laki-lakinya tersebut akan zalim terhadap istrinya karena tidak bisa berlaku adil terhadap istrinya, maka lebih baik tidak usah berpoligami. Nah, soal yang kelima itu berbakti kepada kedua orang tua wajib hukumnya. Namun jika keduanya menyuruh kamu untuk berbuat yang melanggar syariat, bagaimana solusinya? Jika aku ada di posisi tersebut, dimana jika kedua orang tua aku menyuruhku untuk berbuat hal yang melanggar syariat, aku akan menjelaskan secara perlahan gitu, dengan sangat lembut. Memberikan penjelasan secara perlahan bagaimana yang benar menurut syariat, kenapa perbuatan tersebut termasuk ke dalam perbuatan yang melanggar syariat. Aku tahu pasti nantinya orang tua tidak akan langsung untuk mengerti apa yang akan aku jelaskan, atau pasti orang tua akan menentang gitu. Tapi aku akan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pengertian agar orang tuaku itu juga tidak tersesat di jalan yang tidak benar. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.